Halo, selamat bergabung lagi di channel Heruluki Project. Untuk project kali ini, Heruluki membuat stud-bar 4 titik untuk Toyota Avanza generasi kedua tahun 2014 ya. Nah, ini stud-barnya 4 titik yang berfungsi untuk merigidkan suspensi bagian depan mobil dan agar enak untuk bermanuver saat berbelok ataupun saat melibas tikungan. Oke, untuk video pembuatannya kita langsung cek aja hingga akhir, dan untuk part-partnya sudah kita siapkan semuanya. Ini kita tinggal assembling saja karena sebelumnya memang sudah saya siapkan part-partnya dan tidak di video, dan itu ada lap yang basah. Itu nanti fungsinya agar melindungi bagian mobil yang akan kena las ya, agar supaya aman tidak kena catnya. Dan langkah pertamanya adalah membuka akinya supaya tidak terjadi konsleting, kemudian baru kita lakukan assembling atau pengelasan. Dan ini saya mulai dari sebelah kanan, saya siapkan majun yang basah atau kain basah untuk mencegah terjadinya percikan las atau panas dari pengelasan itu tidak mengenai bodi mobil atau catnya supaya aman. Dan di bagian kiri juga ini saya las seperti yang bagian kanan tadi. Nah, ya kan? Oh, sorry, bagian kiri ya ini ya. Kanan mobil ya ini ya, untuk bagian setir ini ya. Nah, itu kan saya tutupi untuk tangki reservoir pada minyak remnya, saya tutup, kemudian saya las seperti agar aman. Kemudian setelah batang stud-bar yang melintang tadi sudah dilas, kemudian lanjut untuk pembuatan batang stud-bar yang titik ketiga dan titik keempat yang akan terhubung dari batang stud-bar yang melintang tadi menuju ke bagian depan mobil. Dan untuk pembuatannya ini dari pipa 3/4 yang tadinya itu yang melintang tadi yang sudah dilas itu menggunakan pipa 1 inci, dan ini menggunakan pipa 3/4, kemudian dipukuli bagian depannya supaya membentuk bagian untuk memasang baut untuk bagian depan mobilnya. Kemudian kita rapikan ya, jangan lupa kita setelah melakukan pengelasan dan melakukan pengerjaan itu harus kita rapikan, kita gerinda, dan setelah itu baru melakukan tahap berikutnya, jangan sampai terlewatkan ya. Nah, ini sudah mulai tahap merapikan bagian depannya yaitu dilas ya, karena tadi kan sudah dibentuk bulat, itu otomatis pipanya akan terkelupas ya. Nah, ini saya las kemudian saya gerinda, jadi harus dirapikan. Setelah itu baru tahap berikutnya. Oke. Nah, ini sudah kita lakukan, masih kita lakukan merapikan ya, ini masih merapikan untuk bagian yang ujung satunya lagi dari sisa-sisa slag dari pengelasan, atau mungkin ada yang masih tajam, itu harus kita gerinda semuanya menggunakan batu gerinda flat disc ya, atau bukan batu gerinda ya, jadi amplas flat disc. Nah, ini hasilnya sudah jadi, ini tinggal kita epoksi kemudian kita dempul bagian yang tidak rata. Dan ini ada tempat lubang pengikat baut, nanti akan saya tunjukkan lubang baut yang akan menempel pada yang pipa yang melintang, yaitu seperti ini. Ini akan kita las ya. Nah, ini akan kita connect ke batang stud-bar yang melintang, simulasinya seperti ini. Oke, kita akan lakukan pengelasan langsung melalui fitment pada mobil saya. Oke, langsung saja. Nah, ini maksud saya, jadi untuk batang stud-bar yang melintang ke depan itu bisa dilepas agar memudahkan saat proses maintenance, tidak perlu bongkar-bongkar semuanya. Nah, ini yang plat berlubang tadi saya las bagian kiri dan kanan. Nah, seperti itu ya kan. Ini bertujuan
untuk memudahkan maintenance ya untuk batang stud yang depan, supaya kenapa kok tidak saya las paten ini, supaya bisa dilepas ya, supaya bisa dilepas saat melakukan maintenance, penggantian aki ataupun penggantian spare part yang lainnya. Oke, setelah itu kita lihat ya, kita cek hasilnya seperti apa. Nah, ini hasilnya sudah terassembling semuanya, tinggal kita rapikan ya. Nah, ini ya kan, ini dilas langsung pada mobilnya. Jangan takut untuk konsleting, asalkan kita saat melakukan pengelasan harus dilepas untuk akinya ya. Ini akinya sudah saya lepas untuk kabel plus dan minusnya. Kemudian setelah dilakukan pengelasan dan hasilnya sudah oke, tidak ada masalah, barulah kita lakukan merapikan bagian-bagian yang terkena cipratan las atau slag yang menempel pada pipa. Dan setelah itu baru kita lakukan tahap berikutnya, yaitu tahap epoxy filler. Jadi ini saya epoxy filler, warnanya warna putih ya. Untuk epoxy fillernya biasanya kan ada warna abu-abu ya, ini saya pakai epoxy filler yang warna putih, agar nanti saat pengecatan warna merah itu hasilnya lebih cerah dan lebih mencolok atau lebih tajam lagi daripada menggunakan cat dasar epoxy filler yang warna abu-abu. Nah, ini sudah kita lakukan untuk lapis pertama. Jadi untuk lapis pertama ini tipis-tipis saja, supaya asalkan merata saja ya. Nanti ini akan saya dempul lagi untuk menutup bagian-bagian celah atau sambungan-sambungan antara plat yang masih ada celah. Karena jika tidak ditutup dengan dempul, nantinya akan mudah kemasukan air, dan nanti pasti akan timbul karat yang tidak terlihat pada celah-celah sambungan plat. Oke. Nah, ini kita tunggu 12 jam atau 1 harian untuk proses epoxy filler supaya bisa kering dengan baik ya. Nah, ini nanti akan saya dempul untuk bagian-bagian yang ini yang plat ini ya, bagian-bagian yang sudah disambung pasti ada celah, entah itu sedikit atau banyak, pasti ada celah. Jadi harus kita dempul semuanya untuk sambungan demi sambungan supaya bisa menutup dengan baik. Dan ini sudah saya dempul ya, untuk videonya tidak saya tampilkan. Nah, ini ya ujung-ujung dan bagian-bagian yang sudah dibending, yang bergelombang, kemudian bagian sambungan pada plat kaki stud bar juga ini meskipun dilas dengan kuat pasti ada celah lubang yang bisa tembus oleh air, nantinya akan timbul karat yang tidak terlihat atau bagian karat di dalam stud barnya. Oke, setelah itu ini saya lakukan pembuatan molding atau cetakan supaya nantinya saat ada pesanan lagi tidak perlu saya melakukan pengelasan di atas mobil saya ya. Sayang kan kalau mobilnya dipakai untuk pengelasan terus menerus. Oke, ini sudah selesai untuk cetakannya atau moldingnya, supaya nanti jika ada pesanan bisa langsung saya bikin tanpa harus naik ke mobil saya. Oke, setelah itu kita akan melakukan pelapisan untuk epoxy filler yang lapis kedua, karena tadi kan sudah didempul ya kan. Karena tadi sudah dempul, harus dilapisi lagi menggunakan epoxy filler ini ya. Ini warna putih, kemudian saya kasih hardener dan thinner A spesial. Ya memang seperti itu ya prosesnya ya, agak ribet tapi yang penting hasilnya bagus. Oke. Oke, langsung saja kita lakukan proses selanjutnya, yaitu epoxy filler lapis kedua atau layer yang kedua. Nah, ini kita lakukan untuk penyemprotan epoxy fillernya. Ini saya lakukan di seberang jalan, jadi videonya jauh ya, karena epoxy filler ini
setelah disemprot jika menempel ke bagian yang lainnya atau mungkin ada kaca atau mobil, itu akan menempel dengan kuat, makanya saya mengecatnya agak jauh. Nah, ini sudah kita lihat ya, tempulannya sudah tersemprot semuanya oleh epoxy filler dan hasilnya sangat rapi kan ya, tidak ada bekas-bekas sambungan. Dan setiap sambungan tidak ada celah karena sudah ditutup dengan dempul supaya aman juga dari korosi. Nah, tidak ada celah sama sekali. Dan untuk hasil bendingannya juga tidak ada yang bergelombang karena sudah didempul dengan, meskipun tipis, yang penting bisa meratakan bagian yang bergelombang dan bagian-bagian sambungan yang ada celahnya. Dan ini stud-bar yang menuju ke depan sudah selesai semuanya. Kemudian proses selanjutnya yaitu kita amplas supaya tidak ada efek kulit jeruk ya, karena epoxy filler itu pasti setelah disemprotkan itu pasti sedikit bergelombang, makanya kita harus melalui tahap berikutnya yaitu amplas. Saya menggunakan amplas 400, kemudian saya lanjut amplas 2000, dan setelah itu baru kita naik cat warna merah. Ini saya menggunakan warna merahnya merah red sinyal ya, jadi saya menggunakan merah red sinyal. Untuk mereknya saya menggunakan mereknya Penta. Nah, ini untuk pengecatannya ini saya pegang supaya bisa saya bolak-balik, jadi tidak perlu kita ditempatkan pada dicantolkan ya, tetap nanti dicantolkan untuk proses pengecatan yang selanjutnya, tapi supaya tidak kesulitan ya, tidak kesulitan untuk membolak-baliknya ya, kita bolak-balik aja menggunakan tangan. Oke, nah itu kan sudah saya cantolkan, itu akan saya cat hingga 2 lapis ya, hingga 2 lapis untuk pengecatannya. 3 lapis juga lebih baik ya. Oke, langsung saja kita lakukan pengecatan lapis pertama. Nah, ini saya gantung atau saya cantolkan ini untuk pengecatan lapis pertama dan lapis kedua, karena bidang yang sulit sudah saya ratakan tadi di tahap pertama ya. Jadi sela-sela yang tidak bisa dijangkau atau sulit untuk dijangkau saat pengecatan jika stud-barnya diam. Jadi tadi kan saya bolak-balik menggunakan tangan. Oke, ini lapis pertama. Untuk pengecatannya tipis-tipis saja, kemudian lanjut lapis kedua hingga lapis ketiga juga boleh, malah lebih baik lagi. Oke, sambil kita cat yang lapis kedua, kita lihat dulu ya. Ini kita jeda dulu 10 hingga 15 menit baru kita naik lapis kedua, dan setelah itu kita harus melapisi lagi menggunakan clear coat ya. Ini saya pengeklirannya menggunakan cat aerosol, menggunakan merek Diton Premium dengan kode 9128 karena lebih enak ya untuk merek Diton ya. Juga saya pernah merek Samurai, sama aja, cuman kok lebih enak merek Diton karena semprotannya enak, juga lebih efisien karena tidak perlu campur mencampur untuk clearnya. Oke, ini sudah selesai, kita tunggu 4-1 minggu baru kita bisa pasang pada mobilnya. Dan untuk pemasangannya ini saya percepat ya, karena ternyata mobil ini itu mobilnya bekas nabrak. Jadi ceritanya ini teman saya beli mobil bekas ya, kemudian hanya dicek visual saja, tapi ternyata saat digunakan itu setirnya itu lebih condong belok ke kiri, jadi sulit dikendalikan. Makanya dia minta buatkan stud-bar, tapi dia pada waktu request stud-barnya dia tidak cerita kalau mobil ini adalah mobil bekas laka. Nah, jadi ini saya kesulitan karena apapun
cacatnya itu tidak akan bisa balik seperti asal. Jadi ini saya pemasangannya itu ada selisih lubang, tidak bisa masuk karena ada selisih lubang bautnya itu sekitar setengah senti ya, setengah senti. Kalau dipasang ya sulit karena ini kan besi, jadi ini saya paksa ya, jadi ini saya paksa, saya tarik-tarik untuk sebarnya supaya bisa masuk dan ternyata bisa ya, alhamdulillah ya. Jadi ya kalau mobil yang bekas laka terus dipasangi stud bar yang sudah fix seperti ini, yang saya saya mal langsung ke mobil saya sendiri tadi kan ya. Nah ini mobil teman saya ini, lihat ya, kaca lampunya warnanya putih ya. Oke, lanjut lagi, dan ini saya tunjukkan untuk bagian depannya ini saya menggunakan baut stainless steel, dan untuk bagian satunya juga menggunakan baut L stainless steel supaya tidak berkarat. Dan hasilnya seperti ini ya. Ini pemasangannya sangat sulit, sangat butuh tenaga yang ekstra karena mobil harus ditarik ya untuk sampingnya ya. Videonya singkat saja dan saya percepat. Oke, setelah semuanya terpasang dengan baik, bisa kita lihat hasilnya bagaimana untuk visualnya ya. Untuk fungsinya ya sudah pasti kan, stud bar itu berfungsi untuk merigidkan bagian suspensi depan mobil dan supaya enak untuk bermanuver. Oke. Nah, bisa kita lihat untuk visualnya baik ya. Dan ya mohon maaf karena tadi pemasangannya menjelang maghrib, dan untuk pengambilan videonya juga ini setelah maghrib ya. Jadi sedikit gelap ini, jadi pencahayaannya kurang, dan bisa kita lihat ini hasilnya seperti apa. Untuk visualnya rapi, manis ya. Oke, setelah pemasangan selesai untuk stud bar 4 titik pada Toyota Avanza 2014 ini, berakhir pula video saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Jangan lupa juga jika video ini bermanfaat silahkan share ke media sosial lainnya. Dan yang belum like video ini silahkan di like. Jangan lupa tinggalkan komentar jika ada pertanyaan. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih.